Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Saat ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu mengenai hakikat bangsa dan negara. Namun sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Julianti bisa memimpin kita dalam doa. Halo Julianti, mungkin boleh memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan untuk menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami akan belajar dan menuntun kami dari awal dan sampai berakhirnya. Tuhan, ini doa kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Julianti. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Julianti, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ibu izin share screen ya. Nah, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Belum ada, Bu. Oh ya, sudah, Bu. Nah, hari ini pembelajaran kita pagi hari ini yaitu mengenai hakikat bangsa dan unsur negara. Selanjutnya ada pengertian dari bangsa. Namun laptop Ibu masih terkendala jaringan, jadi mungkin agak lambat ya. Nah, kita langsung masuk saja dalam pengertian bangsa. Nah, pengertian bangsa adalah bangsa di sini adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu, yang memiliki persatuan yang senasib dan tinggal di wilayah tertentu. Nah, selanjutnya ada pengertian bangsa menurut Pak Ali. Di sini Ibu mencantumkan dua ya. Yang pertama ada menurut dari Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa adalah suatu nyawa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat dan rakyat yang kemudian harus memiliki kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu. Yang kedua ada menurut dari Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Nah, Ibu mempunyai kuis kecil-kecilan di sini untuk mengetahui sudah sejauh mana Anda mengetahui materi yang Ibu bawakan. Nah, jika di sini ada yang bisa menjawabnya, Ibu akan memberikan 10 poin. Jadi pertanyaan Ibu di sini adalah, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Nah, pengertian di atas menurut siapa? Yang pertama ada Aristoteles, yang kedua ada Otto Bauer, yang ketiga ada Ernest Renan, dan yang keempat ada Mariam Budiarjo. Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab? Bu, di slide-nya belum ada, belum tampil. Oh iya. Udah di sini? Belum, Bu. Baru pengertian bangsa. Oh, baru ngasih pengertian bangsa ya? Oke. Terima kasih, Julianti. Kalau Ibu share screen gini, apakah sudah kelihatan ya?
Ya, Bu. Apakah udah kelihatan? Belum, Bu. Oh iya, Bu, ini sudah. Tadi Oh, tidak ditekan, Bu. oh iya, gini aja ya. Jadi ini udah pengertian menurut para ahli ya. Ya, jadi Ibu menjelaskan lagi ya. Soalnya tadi ada kendala jaringan. Nah, di sini Ibu cantumkan dua pengertian mangsa menurut para ahli. Yang pertama dari Ernest Renan yang mengatakan bahwa mangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat dan rakyat yang kemudian harus memiliki kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu. Yang kedua ada dari Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Nah, di sini Ibu mempunyai kuis kecil-kecilan di mana jika ada yang bisa menjawab ini, Ibu akan memberikan 10 poin. Yang pertama yaitu soalnya yaitu bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Pengertian di atas menurut, nah yang pertama ada Aristoteles, yang kedua Otto Bauer, yang ketiga ada Ernest Renan, dan yang keempat ada Maria Budiarjo. Nah, ayo ada yang bisa menjawab? Bu Aristoteles. Kita cek ya. Bukan ya. Jadi yang jawaban yang betul itu bagian B menurut dari Otto Bauer. Ini kan ketendala jaringan jadi nggak bisa ini ya, Ibu klik. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada unsur terbentuknya bangsa. Jadi bangsa itu terbentuk dari empat. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada adat istiadat, dan yang keempat dan yang ketiga ada agama, dan yang keempat itu ada bahasa. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk dalam pengertian negara. Jadi secara etimologis di sini kata negara berasal dari bahasa Inggris yaitu state, yang berarti menetapkan dalam keadaan hak berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Nah, itu pengertian negara secara etimologis. Nah, jika secara umum pengertian negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Selanjutnya ada pengertian negara menurut para ahli. Sini Ibu mencantumkan 3 para ahli. Yang pertama ada menurut dari Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan pada kebaikan, di mana manusia selalu memiliki tujuan pada kebaikan tinggi. Nah, menurut Aristoteles di sini itu negara itu bagaikan tubuh manusia, di mana tubuh manusia ini lahir dalam bentuk yang sangat sederhana, kemudian bertumbuh dengan menjadi kuat dan sederhana juga. Selanjutnya ada menurut dari Plato. Di sini Plato mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Di sini negara itu membutuhkan rakyat, karena tanpa rakyat tujuan dari negara tersebut tidak pernah akan tercapai. Selanjutnya yang ketiga dari Profesor Winston Soperman yang mengatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Nah, selanjutnya ada unsur terbentuknya negara. Jadi unsur terbentuknya negara ini dibagi dua, yaitu konstitutif
dan deklaratif. Nah, konstitutif di sini artinya unsur negara yang mutlak atau harus ada di suatu negara yang didirikan, yang ingin didirikan. Yang kedua ada deklaratif. Jadi deklaratif di sini adalah unsur yang tidak harus ada di setiap saat ingin mendirikan suatu negara. Nah, unsur konstitutif terbentuknya negara ini ada 3. Yang pertama ada rakyat, di mana rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan negara. Yang kedua ada wilayah. Nah, wilayah di sini adalah unsur yang mutlak suatu negara yang terdiri dari daratan, lautan, dan juga udara. Namun terkadang ada negara yang hanya memiliki daratan dan udara saja. Yang ketiga di sini ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Oke. Karena nggak ada yang bicara, mungkin Ibu lanjut saja ya. Selanjutnya ada unsur deklaratif. Jadi unsur deklaratif ini hanya ada satu, yang yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini ada 2 jenis, yaitu de facto dan de jure. Nah, di sini de facto adalah pengakuan atas fakta-fakta yang adanya suatu negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi deklaratif ini ada kaitannya dengan konstitutif dari terbentuknya di suatu negara. Nah, selanjutnya Ibu ada kuis lagi, kuis kecil-kecilan sama seperti tadi. Ibu akan memberikan 10 poin pada yang bisa menjawab. Nah, pertanyaannya di sini, unsur konstitutif terbentuknya suatu negara ada berapa? Apakah ada yang bisa menjawab? C, Bu. Karena terkendala jaringan lagi, bukan ya. Kita coba dulu ya, lihat apakah PPT Ibu sudah muncul lagi? Sudah, Bu. Oke, kita coba lihat di soal yang terakhir ya. Nah, apakah udah muncul soalnya? Belum, Bu. Belum ya? Apakah udah muncul? Sudah? Ya, Bu. Nah, kita lihat. Jadi tadi jawaban Julianti itu C. C ya jawaban Julianti. Nah, salah. Apakah ada pilihan yang lain? B, Bu. Masih salah. Yuk. A, Bu. A. Salah. Oh, D, Bu, D. B. Kita lihat B ya. Nah, betul. Jadi unsur konstitutif terbentuknya suatu negara itu ada 3 ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini? Belum ada, Bu. Oke, jadi kesimpulan di sini jadi bangsa dan negara itu
bangsa dan negara itu sangat memerlukan rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain. Karena jika ada yang kurang di sini, negara dan bangsa itu mungkin tidak akan terbentuk dan bukan negara dan bangsa namanya. Oke, sekian kelas kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp kita ya. Namun sebelum tutup kelas kita hari ini, mungkin Julianti bisa memimpin kita lagi dalam doa. Silakan. Ya, Bu. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Julianti. Selamat pagi anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Dari kelasnya. Terima kasih, Bu.